cuman disimpan aja. Oh, iya tuh. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Tapi harus kemana ya? Nah, jadi gini bro, Ane datang ke sini mau ngasih tahu antum mengenai produk-produk dari Ewa Club. Oh, Ewa Club. Nah, itu sering muncul tuh di beranda Instagram aneh. Gimana tuh? Nah, jadi gini, kan banyak banget nih produk-produk dari Ewa Club. Nah, ini ada yang cocok kayaknya buat antum nih produk-produknya nih. Yang pertama ada yang disebut dengan SIMO, artinya simpan modal. Di situ antum menyimpan uang, ya uangnya dikelola dan itu bisa bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat. Oke. Nah itu nanti antum sudah nanti dapat bagi hasil berupa sisa hasil usaha. Nah itu nanti bisa bertempo tuh, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang kedua ada yang disebut dengan SIMBA atau bahasa kita simpanan bahagia. Nah bahagianya gimana gitu ya? Antum menyimpan uang, Iya. nanti uangnya dikelola dan antum dapat tiket gratis ke Turki bro, langsung. Masya Allah. Tapi juga simpanan bahagia kan? Iya. Antum nyimpan, uangnya aman, dapat Turki. Masya Allah. Nah, satu Serius? lagi yang menarik adalah simpanan berkah berencana. Nah, di sana ada simpanan kayak ini loh bro. Antum kalau mau umroh, mau kurban, mau tamasya, mau pendidikan anak nantinya itu bisa nyimpen di situ. Di sana antum nyerahin uangnya ke Ewa Club, nanti akan disimpan sewaktu-waktu bisa digunakan untuk antum umroh, haji, tamasya. Jadi uang antum disimpan, nah nanti dikelola oleh Ewa Club. Nanti seketika antum mau ngambil bisa. Masya Allah. Nah, itu disebut dengan simpanan berkah berencana. Dan juga kalau antum punya Ewa Gold bisa juga disimpan di situ. Masya Allah, keren banget bro. Kebetulan pas antum tadi sebelum datang, Ani udah mikirin hal ini. Asli deh, beneran. Nah, ini mungkin jawaban dari Allah atas doa-doa antum. Masya Allah, Jadi Allah gimana, maha bro? baik banget ya. Jadi gimana bro? Tertarik gabung dengan Ewa Club? Bismillah, dengan senang hati bro. Masya Allah. Kami hadir memberikan layanan perkoperasian sesuai syariah untuk Anda, senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas dalam membangun perekonomian bangsa. IOA Club, sahabat membangun finansial Anda, adalah branding dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Simpul Berkah Sinergi, digagas oleh komunitas Pola Pertolongan Allah dan kampus pengusaha muslim yang memiliki tujuan untuk mendorong kebangkitan umat dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. IOA Club tidak hanya sekedar koperasi, di mana target kita adalah untuk membebaskan riba banyak orang, membantu permodalan usaha muslim, pembinaan bisnis muslim, mengeksekusi lahan-lahan menjadi wakaf produktif, wakaf rumah sakit gratis, wakaf sekolah gratis, dan lain-lain. Alhamdulillah,
berdasarkan Akta Pendirian Nomor 252 tanggal 21 Juni 2019 dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah IOA Klub resmi terdaftar dengan nama KSPPS Simpul Berkah Sinergi pada tanggal 1 Juli 2019. Visi kami adalah menjadi koperasi syariah terbaik di Indonesia dengan misi menciptakan kemaslahatan bagi para anggota yang berkesinambungan, berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota, berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia, mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip good cooperative governance. Sebagai lembaga perkoperasian syariah, EOA Club memiliki sistem pengeluaran yang berbeda dengan koperasi konvensional. Adapun perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional adalah sebagai berikut. Produk-produk EOA Club terbagi ke dalam dua jenis, yaitu produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, simpanan berkah berencana, dan simpanan berjangka atau desyirkah. Produk pembiayaan meliputi pembiayaan berkah, pembiayaan kendaraan berkah, pembiayaan modal usaha, dan pembiayaan takeover riba. Sedangkan jasa lainnya meliputi Get the Cash, Save Your Gold, Fast Start, Restock Gold, Growth Your Gold, dan Ziswaf. Di samping itu, IOA Club juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan hadirnya 71 perwakilan daerah yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan 23.000 anggota yang sudah bergabung bersama kami. Ditambah dengan sistem operasional berdasarkan prinsip syariah dan didukung dengan manajemen yang profesional serta sistem IT yang memadai. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami percaya ke depannya IOA Club akan terus tumbuh dengan sehat dan memainkan peran penting dalam turut mendorong perkembangan perkoperasian syariah yang kuat di Indonesia serta kesejahteraan masyarakat secara luas. IOA Club, sahabat membangun finansial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang terbaik ya, sehat walafiat, lahir dan batin, sehat fisiknya juga sehat kantongnya. Amin amin ya robbal alamin. Puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya di acara IOA Club Mengaji. Nah, salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya dan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil akhir nanti. Apa kabarnya nih Bapak Ibu? Ya, ketemu lagi di acara IOA Club Mengaji setiap pekannya ya di hari Senin setiap pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih ya atas kehadirannya ya. Nah, seperti biasa, alhamdulillah kita bertemu lagi ya di acara IOA Club Mengaji dan malam hari ini insya Allah akan dibersamai oleh guru kita. Namun sebelum saya panggilkan ya, mari sama-sama kita mulai pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk itu juga seperti biasa kita buka dengan tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan saya dari IOA Club Pusat, ya, Mas Aljibar. Assalamualaikum Mas Aljibar.
Assalamualaikum Mas. Mas Al. Assalamualaikum. Halo? Ya, Mas Al. Ya Bang. Ya, hari ini kita sampai di halaman berapa? Halaman 76, surat Ali Imran. Halaman 76 surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 300. 190 200. sampai sampai ayat 200. Silakan, tafadhol Mas Al. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, guru-guru sekalian, untuk membacakan surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin wa unsa ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnus thawab. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi la may yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Demikianlah surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200. Jika ada kesalahan baca dari kami, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan apa yang kami bacakan tadi dapat menjadi berkah bagi kita semua. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Bang Andi. Silahkan Bang Andi. Baik, terima kasih Al. Semoga Al yang membacakannya dan juga kita yang mendengarkannya, ya Allah berikan pahala kebaikan untuk kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Al ya. Siap. Baik Bapak Ibu, ya tentunya sudah nggak sabaran lagi ya. Alhamdulillah malam hari ini guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita dan siap menyapa Anda. Untuk itu mari sama-sama Bapak Ibu, ya saya mengajak, ayo hadir sepenuh hati, sepenuh rasa. Oh iya, sebelum itu jangan lupa pastikan Anda bisa share kembali ya link Iwa Klub Mengaji yang Anda terima malam hari ini ke grup-grup WhatsApp yang Anda ada. Selain itu juga saya ingatkan juga untuk silahkan mengisi link absen, ya link kehadiran untuk acara pada malam hari ini. Yuk sama-sama kita panggilkan guru kita. Assalamualaikum Ustaz Ruslan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah, sehat. Masya Allah, nih pada kangen ini jamaah nih ya. Alhamdulillah, Qadar. Hari ini ya bisa bertemu lagi, bisa silaturahmi lagi nih ya. Alhamdulillah, semoga Ustaz dalam kondisi yang sehat-sehat ya Ustaz ya. Tafadhol Ustaz. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Mas Andi, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah mudahkan, Allah jauhkan dari segala mudaratan. Senang sekali Mas Andi bisa ketemu ya pada kesempatan malam hari ini, Masya Allah. Dari pertemuan kemarin tuh saya agak kurang sehat ya, karena jadwalnya terlalu padat. Makanya Senin ini tuh jadwal sore semua saya kosongkan supaya bisa fit ketemu Bapak Ibu pada malam hari ini ya, Insya Allah. Mudah-mudahan silaturahim dan majelis ini membawa kebaikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana teman-teman, sehat semua? Sehat ya? Saya tuh dipanggil Mas Andi langsung batuk tadi. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Adab dan pasar dalam Islam itu seperti apa? Nah, kita lihat dulu tentang pasar ini sendiri. Memang dunia itu madu bagi akhirat. Maksudnya dunia ini madu bagi akhirat, dunia ini saingannya akhirat. Ya. Kita mengakui bahwa dunia ini telah menyita banyak sekali perhatian para hamba Allah. Sehingga mereka lalai dengan perkara akhiratnya. Ya, makanya ungkapan ulama, dunia itu madu bagi akhirat. Ya, maksudnya dunia ini saingan akhirat. Ya, dan orang tuh banyak yang kemudian waktu akhiratnya tersita untuk dunianya. Makanya banyak sekali manusia yang durhaka kepada Allah gara-gara dunia. Ya. Karena itulah, maka kemudian dalam satu hadis, ya, baginda Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unah. Ya, dunia itu terlaknat.
Kata baginda Nabi, ya mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu au alimun au muta'allimun. Dunia itu terlaknat dan seluruh isinya terlaknat kecuali zikir mengingat Allah, amal saleh yang Allah cintai, orang yang memiliki ilmu agama atau orang yang belajar ilmu agama. Makanya betul-betul kita itu memadukan nanti pasar Islami itu agar kita ini dunianya tidak terlaknat, ya. Agar kita itu mengkombinasikan antara pasar ini dengan zikir mengingat Allah, ya. Kemudian kita memiliki bekal mengingat agama, ya, sehingga kita tidak terlaknat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu di antara ikon dunia ini kan pasar, ya. Nah, karena pasar ini secara umum, ya inilah tempat fasilitas dunia itu digelar. Ya, makanya tidak heran Bapak Ibu sekalian, jika nanti pasar itu terkadang menjadi pusat maksiat dan kezaliman antar sesama manusia. Ya. Itu kita akui betul, ya. Tempat orang kemudian menipu saudaranya, ya. Tempat seseorang kemudian menzalimi saudaranya, yaitu paling banyak di pasar. Karena pasar ini adalah ikon dunia. Dan juga pasar ini menjadi asbab orang itu lupa terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan lupa berzikir kepada Allah. Ya, maka oleh sebab itu pasar secara umum, ya, di mana penghuninya atau isinya adalah orang-orang itu melupakan Allah, maka dicela oleh Allah. Ya, maka agar pasar kita tidak terlaknat, tidak dicela oleh Allah, ya, maka Ewa Club bikin pasar Muslim, ya, pasar yang nantinya banyak adab-adab yang dijaga di dalam. Pasar yang tidak hanya jadi ini mengkombinasikan antara ikon dunia dan akhirat. Nah, saya mengutip satu hadis dari Abu Hurairah. Ya, jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai itu masjid. Saya ulangi, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai itulah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Allah tuh paling kemudian mencintai masjid, ya, dan apa yang paling Allah benci ternyata pasar. Ya. Nah, pasar yang kemudian orang itu lupa kepada Allah, ya, pasar yang kemudian manusia itu lalai mengingat Allah, pasar tempat manusia itu menzolimi satu dengan yang lain, ya, maka kemudian ulama itu banyak menasehatkan, ya, maksudnya agar nanti di pasar-pasar itu kita tidak terlalu disibukkan, ya, dengan hal-hal yang kemudian membuat manusia lupa kepada Allah. Makanya luar biasa, EOA Club membuat pasar Muslim ini justru sebagai jalan keluar, ya, dari apa yang Nabi nasihatkan tadi. Ya. Nah, ada satu pesan Bapak Ibu sekalian dari sahabat Salman Al-Farisi. Ya. Beliau katakan apa? La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu suq. Kalau bisa, ya, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar. Ini kata Salman Al-Farisi. Ya. Wala akhira man yakhruju minha. Dan jangan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Fa innaha ma'arakatu syaitan wa biha yansibu rayatahu. Kenapa? Karena pasar ini menjadi tempat pertempurannya syaitan. Di sana mereka memasang benderanya. Ya. Nah, itu sebagai pertanda bahwa tempat pertempuran di mana paling banyak manusia berguguran dalam pertempuran itu adalah pasar. Ya. Kenapa mereka gugur dalam pertempuran syaitan di pasar? Ya karena nggak tahu ilmunya. Ya, karena nggak pernah belajar tentang ilmunya.
Makanya ketika masuk pasar mereka menipu sana sini, mereka menzalimi sana sini. Ya, makanya kemudian dikatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada satu riwayat yang sampai bahwa malaikat itu memasang benderanya bersama orang yang pertama kali masuk masjid. Ya. Orang yang pertama kali masuk masjid itu akan dibersamai oleh malaikat. Ya. Sampai kemudian orang itu pulang, itu dibersamai malaikat. Sampai dia masuk rumahnya, itu dibersamai oleh malaikat. Masya Allah. Ya. Sementara syaitan itu membawa benderanya bersama orang yang pertama kali masuk ke pasar. Ya, artinya saya ingin kemudian memberikan satu gambaran kepada teman-teman ya bahwa memang manusia itu yang paling lalai itu di pasar. Ya, makanya kalau tidak dibikin pasar muslim ya manusia semakin lalai. Ya, kira-kira kalau antum masuk ke mall, berapa persen di antara mereka yang ketika masuk itu sedang ingat Allah? Banyak yang lagi ingat Allah apa yang lagi lupa? Seringnya lupa, Mas Andi ya. Nah, makanya pentingnya kemudian kita ini membahas adab-adab. Ya. Sehingga teman-teman ketika masuk pasar tidak membawa pulang benderanya syaitan. Tapi insya Allah kita justru kemudian dibersamai oleh para malaikat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, maka adab pertama. Ini jadi adab pertama yang kemudian kita bahas pada malam hari ini, ya teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya suara saya masih jelas? Jelas, Ustaz, jelas. Jelas ya? Baik. Ini teman-teman yang hadir nih malam ini dari mana aja nih? Boleh di komen di kolom chat. Silahkan kawan-kawan ditanya nih dari mana saja biar kalian satu rahmi. Garut Ustaz. Oh, Garut. Masya Allah. Masya Allah. Saya beberapa bulan lalu tuh ke Garut. Ya, Bogor. Masya Allah. Ada Makassar, Gresik, Pekanbaru, Maros, ya, Sulawesi ya. Masya Allah. Sehat-sehat terus teman-teman. Tangsel, Kota Mobagu. Ya. Masya Allah. Jadi Kendari, ya. Jaksel, wah ini dari mana-mana ini ya, luar biasa. Saya tuh Serpong, Masya Allah. Kadang-kadang ya teknologi itu membuat kita mudah untuk kemudian berkumpul ya. Bantimurung nih kalau nggak salah dari Sulawesi ya. Kita tuh apa? Kalau ulama dulu menuntut ilmu tuh jauh-jauh, Mas Andi. Harus jalan kaki dari Maros, Goa, naik kapal sampai ke Jakarta, Masya Allah. Ya, karena ingin mendapatkan kemuliaan menuntut ilmu. Sekarang hanya lewat handphone, Masya Allah, kita bisa saling menasihati. Tayyib, adab pertama. Dalam pasar itu dilarang menimbun barang, ihtikar. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ihtikar. Ya. Ihtikar ini menimbun barang. Ya. Nah, maksud menimbun barang di sini ada pelanggaran yang sering dilakukan di pasar, ya. Yang sering dilakukan oleh penjual. Ya, tujuannya agar dia bisa mendapat untung yang banyak. Nah, mungkin teman-teman masih ingat waktu awal-awal COVID dulu. Itu tuh penimbunan masker, hand sanitizer, ya, itu banyak dilakukan. Ya, yang melakukan ini nggak merasa bersalah, karena dia merasa bahwa ini hal yang lumrah, ini bisnis, ya kan? Ini dapat cuan, ya kan? Ini profit, ya. Nah, maka ternyata teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengatakan, la yahtakiru illa al-khati.
Tidaklah seseorang melakukan ihtikar, menimbun barang, kecuali dia seorang pendosa. Masya Allah. Ya. Apakah yang menimbun barang ini pernah dia dengar hadis ini? Apakah dia pernah mendengar bahwa nabinya, Nabi Muhammad SAW ribuan tahun yang lalu telah menasihati bahwasanya barang siapa yang kemudian menimbun barang maka dia berdosa. Jadi berdosa di sini karena dia telah melakukan kezaliman. Ya, bisa dibayangkan orang nimbun masker sampai masker itu langka. Waktu sudah langka dia jual. Otomatis orang-orang yang tidak memiliki pendapatan yang berlebih ya, itu harus menghabiskan uang yang banyak untuk membeli masker. Ya, mungkin teman-teman pernah merasakan masker itu harganya awal-awal itu Masya Allah mahal sekali kan? Ya. Kita kutip surah di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Hajj ayat yang ke-25. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Barang siapa yang kemudian bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya azab yang pedih. Nah, ulama tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan melakukan kejahatan secara zalim adalah menimbun barang. Nah, dia timbun barang agar dia bisa menguasai pasar. Ya. Nah, maka kan kita sering menemukan teman-teman. Pernah nggak kita merasakan naiknya harga minyak goreng gara-gara ada pemain-pemain besar di pasar menimbun? Ya, minyak goreng naik tuh. Ya Allah. Dia tidak kemudian pernah belajar bahwa itu diingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Atau pernah nggak dia mendengar nasihat dari nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu? Ya. Maka kemudian Nabi itu kemudian mengatakan, memperingatkan, ya, orang yang melakukan penimbunan di pasar, dia timbun beras, dia timbun bensin, minyak, ya kan? Dia timbun apa? Yang kira-kira bahan makanan yang dibutuhkan orang banyak. Maka kemudian ini berbahaya. Di pasar tuh dilarang, nggak boleh sama sekali. Maka dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad dikatakan, barang siapa yang ikut campur, maksudnya tuh dia terlibat, ya, di dalam membuat suatu barang ini harganya jadi mahal bagi kaum muslimin, ya, maka Allah akan mendudukannya di tempat yang besar di hari kiamat. Tuh. Artinya kita kemudian melihat, oh ternyata ihtikar ini adalah salah satu larangan, salah satu adab yang nggak boleh dilanggar di pasar yang ternyata banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Timbun beras langka, ya, di tengah kelangkaan dia lepas itu beras, otomatis harga jadi mahal, orang mau nggak mau harus beli. Bisa dibayangkan bahwa nanti keuntungannya dia akan datang di hari kiamat dalam bentuk kegelapan, ya, menyelimuti dirinya. Keuntungan yang dia dapatkan itu, ya, yang miliaran itu, akan datang menimbun dia di hari kiamat, ya, dalam bentuk kegelapan, zulumat. Ya, makanya berhati-hatilah teman-teman sekalian, kita hindari menzalimi orang lain dalam masalah harta, ya, diantaranya menimbun barang ini, ya. Apalagi harga barang sudah mulai naik, wah dia borong semuanya, ya, dengan maksud nanti ketika sudah langka, benar-benar langka, dia lepas ke pasar. Nah, ini termasuk ihtikar ini, ya, dan ini terjadi di pasar, ya. Kadang-kadang kita kemudian nggak sadar bahwa ada orang itu yang kemudian melakukan ihtikar ini, ya, dan dia nggak sadar bahwa ternyata ini adalah sebuah hal yang sangat membahayakan. Ya.
Maka kemudian dulu tuh sampai orang yang melakukan ihtikar ini dihukum. Hukumannya itu dulu dipaksa menjual barangnya dengan harga normal. Ya, dengan harga normal. Ya, misalnya dia timbun minyak goreng akhirnya jadi 100.000 per botol. Padahal harga normalnya tuh 20.000. Maka dia akan kemudian dipaksa untuk menjual dengan harga 20.000. Ini hukuman bagi dia. Ya, hukuman bagi dia. Nah, kemudian teman-teman sekalian, perkara yang lain yang merupakan adab di pasar yang kemudian tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim, ini adab sederhana tapi kemudian inilah yang membuat di Arab Saudi, di Makkah, Madinah, dan sebagian negara-negara muslim itu, setiap sudah azan, mereka akan tutup toko. Ya. Makanya dulu tuh ada larangan jual beli setelah azan Jumat. Ya, larangan menjual atau larangan jual beli setelah azan Jumat. Ya, ini dalilnya jelas ya, teman-teman pasti sering baca dalam Quran itu surat Al-Jumu'ah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, ya, saya sudah sering menyampaikan di sini. Kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, nah, ini berarti apa yang hendak Allah sampaikan ini penting adanya, ini sangat tegas. Ya, maka perintah puasa, perintah zakat, perintah salat, ya, perintah haji itu kemudian dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika azan Jumat sudah dikumandangkan, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya. Makanya teman-teman, saya ingat zaman dulu masih kuliah Mas Andi ya. Dulu tuh masih muda lah, sekitar 20 tahun lalu. Iya, 20 tahun lalu, subhanallah. Jadi 20 tahun lalu tuh setiap kita sholat, ya, sekarang juga masih muda. Setiap habis sholat Jumat tuh, biasa Jumat tuh mereka belum buka, dagangan tuh masih ditutup. Ya. Ketika selesai sholat Jumat, Masya Allah, itu mulai teriak-teriak orang. Ya. Kadang-kadang dulu tuh ada tukang jual semangka. Ya. Itu ketika sudah selesai salam ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jeda sedikit, wah langsung rame di luar tuh teriakan ya kan, batiah, semangka. Kadang-kadang kita pikir wah ini habis salam kiri kanan langsung teriak ini. Ya, artinya apa? Ya walaupun mereka berjualan setelah salam itu langsung mulai, tapi kemudian mereka ini menjaga betul adabnya. Ya, jadi dimanapun, di pasar atau dimanapun, ketika sudah kemudian dikumandangkan azan Jumat, mereka itu kemudian tidak melakukan jual beli sebelum selesai sholat. Nah, kalau di negara-negara Arab lain tuh, kalau sudah dikumandangkan azan, toko tutup, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena kalau masih buka ketika azan, sholat sedang berjalan, itu tuh bisa kena denda. Ya, karena memang perintahnya itu memang kalau dalam surat Al-Jumu'ah itu bersegeralah mengingat Allah, ya, subhanallah. Nah, sekarang adab yang ketiga. Ya. Adab yang ketiga ini penting ini. Ya. Dilarang menjual di atas jualan orang lain. Dilarang menjual di atas jualan orang lain. Contoh, kita menemui seseorang yang membeli barang dengan harga Rp10.000, ya kan? Kemudian kita sampaikan kepadanya,
Misalnya dia tawar-menawar sama Mas Andi ya, dan tawarannya ini belum selesai. Artinya mereka ini belum sepakat jadi atau tidak. Oke? Nah, Mas Andi ternyata sedang melakukan tawar-menawar barang dengan seseorang. Ya, misalnya dengan Mas Al ya. Ternyata kata Mas Andi, udah Mas Al nanti saya jual 5 juta. Oh baik Mas Andi, share. Nanti insya Allah kita transaksi. Ya, kemudian tiba-tiba saya datang, Mas Al, emang sama Mas Andi berapa? 5 juta Ustaz. Udah, sama saya aja. Nanti saya kasih 4 juta. Nah, ini termasuk kategori menjual di atas jualan orang lain. Ya, secara adab tuh dilarang. Kenapa teman-teman? Karena ini bisa kemudian merusak ukhuwah. Ya, ini bisa merusak. Ini adab tapi cukup penting. Ya, tiba-tiba kata Mas Al, Mas Andi nggak jadi. Saya udah beli dari Ustadz Ruslan harganya 4 juta. Ya, gimana perasaan Mas Andi? Kecewa? Kecewa lah. Ya, pasti kecewa. Maka luar biasanya di dalam Islam ini menjaga agar kemudian jual beli ini tidak merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, maka dalam hadis disebutkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dih. Ya, janganlah kalian menjual di atas jualan orang lain atau membeli di atas belian orang lain. Nah, ini adab di pasar yang kemudian dilarang. Ya. Makanya kan bahkan dalam bab fikih nikah pun sama. Nggak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Nah, itu kalau dalam bab nikah ya kan. Kalau dalam bab jual beli dilarang membeli di atas belian orang lain, dilarang menjual di atas jualan orang lain. Ya, secara adab tuh betul-betul dilarang. Ya. Misalnya ada seseorang sedang berjualan di tokonya, ya kan? Datanglah pembeli, ya kan? Kemudian Bapak Ibu masuk ke toko itu, orang ini mau beli barang yang Bapak Ibu juga punya. Terus Bapak Ibu bilang, udah ntar sama saya aja, jangan di sini, ntar di luar aja. Ini melanggar adab ini. Ya. Karena telah menjual di atas dagangan orang lain. Jangan. Ya. Adab di dalam Islam itu melarang perkara ini. Oke? Sudah berapa Mas Andi? 3. Sekarang yang keempat, Ustaz. 3. Sekarang yang keempat. Adab di dalam jual beli. Ya. Di pasar itu dilarang namanya jual beli najas. Saya kira saya sudah pernah menyampaikan juga di sini ya. Teman-teman pernah dengar jual beli najas? Najas tuh kayak begini. Apa? Penawar palsu. Itu najas namanya. Misalnya saya punya dagangan, ya kan? Saya menjual dengan harga 100.000. Oke? Mas Andi, Mas Al, ya kan? Mas Egi, itu semuanya tuh pembeli palsu saya. Ya. Pokoknya kalau ada yang datang mau beli dia tawar, maka Mas Andi, Mas Al, Mas Egi datang pura-pura ikutan nawar. Nah, padahal sebenarnya kagak beli. Ya, misalnya, oh ini berapa harganya? Saya bilang 100.000. 90 gimana Ustadz? Tiba-tiba Mas Andi datang. Ustadz 95 ya. Nah, ini kan mempengaruhi pembeli pertama kan? Pembeli asli terpengaruh oleh pembeli KW. Kira-kira begitu. Jadi Mas Andi ini pembeli KW. Dia datang pura-pura nawar, padahal dia tuh sebenarnya nggak pengen beli. Dia cuman pengen mempengaruhi orang yang ingin beli. Nah, atau najas ini dikatakan pura-pura menampakkan kekaguman, ya, dan dia mengetahui seluk-beluk barang yang sedang ditawar,
ya, dan memuji-muji barang tersebut, ya, agar calon pembeli ini menawar dengan harga yang lebih tinggi. Ya, misalnya jual, tiba-tiba Mas Andi datang, wah ini bagus ini, ya, ini langka ini barangnya ini, ya, ini kegunaannya begini begitu begini begitu. Otomatis calon pembeli ini juga kemudian akan terpengaruh. Ya. Maka kalau kita lihat najas kontemporer, ya, kadang-kadang memanfaatkan media massa, ya, memberikan gambaran produk muluk-muluk, ya, padahal itu tidak sesuai dengan realita. Ya, ini untuk mempengaruhi agar pembeli itu membeli produk tersebut, padahal ini najas. Ya, makanya saya tuh suka bilang, ya, apa itu Mas Andi yang suka ngiklanin barang, selebgram atau apa itu? Apa itu namanya? Endorse. Endorse ini kan, ya kalau kita lihat najas kontemporer ini, ya kan? Pura-pura menunjukkan kegaguman terhadap barang tersebut, padahal dia nggak paham tentang barang tersebut. Ya, wah kue ini enak teman-teman, makan saya sudah beli sampai berapa, padahal dia nggak beli. Dia cuma disuruh ngata-ngatain, ya, kegaguman dia terhadap produk tersebut. Wah, hati-hati ini. Ya, itu najas. Ya, itu padahal teman-teman sekalian, ini bahaya sekali. Ya. Kita merasa bahwasanya ini hal yang biasa, padahal najas ini satu hal yang dilarang. Ya, bahkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qala naha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-bai'un najas. Ya, Ibnu Umar mengatakan Nabi itu melarang jual beli najas. Ya, di mana orang lain pura-pura menampakkan dia kagum, orang lain itu seakan-akan kemudian dia apa, padahal sebenarnya dia nggak pernah tahu tentang produk tersebut. Ya, maka ini kemudian dilarang, dan ya saya rasa ini hal yang kemudian zaman sekarang tuh ya itulah, ada hal-hal yang berkaitan dengan adab yang dianggap biasa, bahkan zaman sekarang tuh orang mempraktekkan. Ini sudah berapa teman-teman? 4. 4. Ya, 4. Coba dari 1, 2, 3, 4. Teman-teman sering temuin nggak di pasar ini? Ini seru nih. Sering, Ustaz. Kalau saya sering banget ini. Sering kan? Oh. Masya Allah. Makanya memang wajar ya, zaman dulu tuh Umar, ya, kata Imam Malik tuh dulu tuh gubernur ngumpulin pedagang semuanya, kumpul, ya, terus nanyain ke mereka tentang fikih muamalah. Nah, udah kalian belajar dulu sampai paham, baru kalian berdagang. Ya, kadang-kadang tuh hal ini dianggap sepele teman-teman. Ya, padahal sejarah membuktikan, Al-Quran membuktikan bahwa dulu ada pedagang yang suka ngurangin takaran, suka ngurangin timbangan, ya. Dalam surat Al-A'raf itu Nabi Syuaib, ya, itu ngingetin umatnya tentang kebiasaan mereka. Jadi mereka tuh zaman dulu tuh demen banget kalau misalnya mereka tuh ngurangin takaran dan timbangan. Ya, itu dulu sering. Ya kan, kalau kita lihat dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang berjudul Qasasul Anbiya, itu kaum wa ila Madyana akhahum Syuaib. Kaum Madian itu kan azabnya luar biasa teman-teman. Ya, makanya tuh kita kadang kita nggak pernah tahu teman-teman. Ya, azab zaman sekarang tuh turun karena apa? Bisa jadi karena pedagang kita tuh sudah mulai banyak yang curang di pasar. Dulu kaum Madian curang di pasar, Allah turunkan azab. Ya kan? Zaman sekarang, bayangkan. Apakah mereka hanya melakukan pengurangan timbangan seperti yang dilakukan kaum Madian? Tidak. Ngurangin timbangan, ya iya, jual di atas jualan saudaranya, ya iya, ihtikar, ya iya, najas, iya. Komplit teman-teman. Ya. Zaman sekarang tuh lebih komplit.
pelanggaran yang dilakukan. Makanya adab-adabnya ini nggak diperhatikan. Kenapa nggak diperhatikan? Karena nggak pernah belajar. Ya, makanya tuh pentingnya kita itu kemudian belajar tentang muamalah ini. Ya, karena ini setiap hari kita lakukan. Ya, setiap hari kemudian kita kita tuh berinteraksi dengan ini. Ya. Nah, sekarang yang keberapa Pak Mas Andi? 5 5 Ustaz. ya. Yes, Nah, 5. adab di dalam pasar itu dilarang memborong sebelum pedagang datang ke pasar. Dilarang memborong sebelum pedagang datang ke pasar. Bagaimana bentuknya? Kadang, ini kalau istilah fikihnya tuh talaqi rukban. Talaqi rukban. Terkadang kan ada petani atau pedagang ya, dari kampung, mereka datang ke kota tuh bawa komoditi hasil pertanian, misalnya sayur, ikan. Ya. Nah, kadang pedagang kota itu mencoba memahami peluang yang ada. Jadi tuh kadang mereka ini menjadikan ini sebagai kesempatan untuk ambil untung. Ya. Bagaimana caranya? Menghadang mereka sebelum mereka itu sampai ke pasar, diborong. Ya. Misalnya ikan tuh harganya 20.000 sekilo di pasar. Ya. Nelayan belum sampai di pasar sudah dicegat. Sudah saya beli aja. Ya. Sekilonya berapa? 10.000. Di pasar cuma 15. Padahal di pasar 20. Ya. Nah, maka ini dilarang. Ya, talaqi rukban, ya, tindakan seseorang kemudian menghalangi pedagang untuk sampai ke pasar, ya, dia halangi, dia borong. Nah, dia tahu harga yang sebenarnya di pasar, pedagang nggak tahu. Nah, ini kan nanti bisa muncul penyesalan ya, pedagang ya saya sudah jual ke Mas Andi. Ternyata di pasar harganya 20.000 sekilo. Ya, maka banyak hadis yang kemudian melarang talaqi rukban ini. Ya, talaqi rukban. Ya, ini coba saya kutip apa hadisnya ya. Kunna natalaqa rukban fatashtari minhum ta'am. Jadi dikatakan kami dulu tuh biasa melakukan talaqi rukban. Kami memborong barang pedagang sebelum mereka sampai ke pasar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk beli sebelum pedagang itu sampai ke pasar. Masya Allah, agar mereka punya kesempatan untuk tahu harga di pasar. Nah, ini penting untuk kemudian jadi luar biasa. Maslahah. Ya, kita tuh menemukan tidak ada satupun ajaran di atas muka bumi ini yang memperhatikan sampai sedetil-detil seperti ini kan. Ya. Coba teman-teman cari ajaran agama mana yang mengajarkan sampai sebegini detailnya. Ya. Dalam jual beli, jangan menghalangi pedagang sebelum dia sampai pasar. Ya, nanti dia nggak tahu harga, nanti dia dirugikan. Ya, subhanallah. Jadi ada satu hadis. Nanti satu hadis ini dia jadi kesimpulan kita dari semua yang kita bahas ini ya. Dia jadi kesimpulan. Nanti di akhir baru saya bahas. Nabi juga mengatakan janganlah kalian memborong dagangan sebelum pedagangnya itu sampai ke pasar. Ya. Artinya ini dipahami ya, bukan misalnya ada tukang bubur belum sampai tukang tempat mangkal sudah kita beli, ini beda. Ini beda teman-teman ya. Ada tukang mangga lagi di jalan, bang beli dong. Ini beda karena kita beli untuk konsumsi, ya kan? Yang dilarang di sini beli untuk dijual lagi dengan cara yang zalim. Ya, tapi kalau teman-teman beli misalnya, bang saya beli deh di sini, harga di pasar tuh sekian bang, ya kan? Gimana kalau saya beli dari sini? Nah, jika dia ikhlas, karena kalau abang ke pasar nanti jauh, ya kan?
Nah, saya beli dari sini aja deh. Nah, ini mungkin masih boleh. Yang tidak boleh itu dia nggak tahu harga pasar, kemudian kita ngambil keuntungan dari ketidaktahuan dia. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi malam hari ini kita bahas 5 itu ya. Ada satu hadis yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini teman-teman sekalian. Ini hadis, Masya Allah. Hadis ini tuh, insya Allah, saya rasa sih teman-teman pasti pernah dengar hadis ini. Dia ringan, maksudnya ringan itu dia pendek, nggak terlalu panjang. Ya mungkin teman-teman tuh pasti hafal nanti hadis yang saya bacakan ini. Tapi hadis ini teman-teman, ini jadi grand teori kita. Ya, ini jadi kesimpulan kita pada malam hari ini tentang adab di pasar yang akan saya bahas setelah pesan-pesan berikut. Saya izin ke toilet dulu Mas Andi. Bapak Ibu izin ya sebentar ya. Baik, silakan Baik. Ustaz. Masya Ya, Allah. nanti yang sini saya balik. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu. Ya, ini Ustaz Ruslan nih. Kita kembali setelah kesan-kesan berikutnya. Iklan ya, iklan. Nah, tapi memang saya nggak akan puterin iklan. Tapi memang saya ajak, ini menarik ya. Sekali lagi nih masih ada, jika Anda ingin share, silahkan ya. Dan insya Allah memang setiap pekan, hari Senin itu kita akan ngebahas seperti ini nih ya, materi-materi yang memang mungkin ringan ya, seperti yang Ustaz Rizwan sampaikan, yang mungkin hari-hari kita alami. Nah, namun insya Allah dengan hadir di acara Iwak Mengaji ini kita dapat pencerahan. Nah, ya. Dan alhamdulillah memang Iwak Club sedang konsen kawan-kawan ya Bapak Ibu terhadap membangun pasar muslim. Insya Allah juga kami ya mengajak Anda semua nih bisa menjadi bagian. Nah, bagian untuk membangun pasar muslim. Caranya adalah dengan menjadi anggota Iwak Club. Iwak Club itu adalah bentuknya koperasi syariah. Ya, insya Allah kita konsen terhadap bidang usaha kita adalah simpan pinjam. Nah, artinya dan insya Allah ya kita bergerak di syariah ya, jadi koperasi ini syariah. Dan Ustaz Ruslan merasa di sini adalah salah satu penasehat syariah kita ya, dan semua usaha kita diawasi oleh Dewan Syariah. Nah, insya Allah jadi bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dan belum bergabung menjadi anggota Iwak Club, Anda bisa ikutan ya dengan cara bergabung dengan Iwak Club ya, dengan menghubungi customer service yang ada nih, nanti saya akan dikirimkan linknya setelah ini ya. Jadi silahkan bagi Anda yang belum bergabung dan ingin ikutan berkontribusi ya dengan Iwak Club, dengan cara menjadi bagian ya kebermanfaatan dari Iwak Club, maka Anda bisa bergabung menjadi anggota koperasi bersama Iwak Club. Nah, dan produk kita ada simpan dan ada pinjaman ya, dan bentuknya adalah pembiayaan. Dan Iwak Mengaji ini adalah salah satu program pembinaan yang kita lakukan. Insya Allah anggota-anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar ya, terutama terkait dengan akad-akad. Nah, dan simpanan kita banyak ya. Kalau tadi sudah lihat nih videonya nih, nanti mungkin bisa bagi Anda yang telat hadir ya, bisa nanti meluncur ke YouTube channel kita di Iwak Club Official. Nah, nanti di situ juga ada penjelasan tentang Iwak Club-nya ya. Nah, selain itu juga, selain produk simpanan, kita juga ada produk pembiayaan Bapak Ibu ya. Pembiayaannya ada yang konsumtif, adapun yang produktif yang membantu usaha Anda. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, nanti akan saya share. Nah, alhamdulillah nih. Silakan Mas Andi, lanjut. Kita kembali nih ke Ustaz Ruslan nih, kita konsentrasi dulu bagaimana membangun pasar muslim dengan adab Islam. Silakan tafadhol Ustaz Ruslan. Baik. Kita sampai pada bagian kesimpulan Mas Andi ya. Yes. Jadi kesimpulan ini dia berkaitan atau dia tuh menjadi rangkuman. Jadi semua yang tadi adab, yang 5 adab yang nggak boleh dilanggar itu, ini menjadi satu, dia tuh bermuara dalam satu hadis yang disampaikan oleh
Abu Hamzah Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu. Ya, teman-teman pasti pernah sering dengar nama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dari masa kecil itu dia mendampingi Nabi selama 10 tahun. Ya. Kalau nggak salah tuh meriwayatkan 2.268 hadis. Ya. Masya Allah. Dan dia memang didoakan oleh Nabi semoga dia ini dipanjangkan umurnya ya, dan memiliki anak keturunan dan keberkahan. Meninggalnya tuh usianya tuh lebih dari 100 tahun. Ya, bagaimana didoakan oleh Nabi? Insya Allah. Maka dia mengatakan begini teman-teman, hadis ini tolong diresapi baik-baik. Tolong ditanamkan baik-baik, karena kalau kemudian kita mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupan, maka insya Allah ya, 5 perkara tadi tidak akan mungkin dilakukan jika dia betul-betul dia merenungi hadis yang kemudian disampaikan Anas bin Malik ini. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seseorang di antara kalian atau tidak sempurna imannya sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Saya ulangi, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Nah, la yu'minu ahadukum. Salah seorang di antara kalian tuh nggak beriman sampai dia itu punya sikap ini di dalam jiwanya. Dia tuh ingin orang lain dapat kebaikan sebagaimana dia juga ingin dapat kebaikan. Bayangkan teman-teman. Ini kalau ada dalam diri seseorang, dia nggak akan mungkin melakukan ihtikar, menimbun barang. Kenapa? Jangan nanti saudara saya dapat keburukan. Di antaranya harga menjadi mahal. Ya kan? Dia nggak mau beli dengan harga mahal. Sebagaimana orang lain juga jangan beli dengan harga mahal. Kasihan. Nah, ini sikap ini luar biasa. Jika diaplikasikan dalam hidup, nggak ada itu bai'un najash. Nggak ada orang menjual di atas jualan saudaranya sendiri. Kenapa? Dia mau jual, jangan kasihan. Mas Andi ini berjualan, mungkin dia sedang membutuhkan. Saya nggak mau menjual di atas jualan dia. Ya kan? Saya pengen dagangan saya laku. Saya juga harus suka dagangan orang lain laku. Ya. Jadi kalau ada orang mau dagangannya laku, dagangan saudaranya nggak laku, alhamdulillah. Ramean saya, ya. Toko sebelah nggak laku, alhamdulillah. Tuh, bayangin Bapak Ibu. Ya, maka dulu pedagang muslim zaman dulu, kalau mereka dagang di samping-sampingan, oke, terus pedagang sebelah ninggalin lapaknya, ya, dia nitipin ke sebelah, ada orang yang datang beli, dia bilang, gimana kalau beli ke lapak sebelah aja? Dia sih lagi keluar, cuman saya dititipin. Saya juga punya barang yang sama. Tapi beli dari dia aja ya. Nah, ini saya ambil barang dari dia, kamu beli. Tuh. Masya Allah. Makanya sempurna iman mereka. Karena mereka menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana mereka menginginkan kebaikan. Ini kan banyak orang maunya untung, orang lain rugi. Padahal kalau mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupan, semuanya harus sama-sama untung. Ya. Nah, maka saking besarnya hadis ini, ya dulu betul-betul dipraktekkan sama kaum Ansar. Ya, kami mencintai kaum Muhajirin. Ya, makanya kebunnya aja mau dikasih. Ya. Sampai itu mereka mau mewariskan hartanya kepada kaum Muhajirin. Turun ayat yang bisa mewariskan itu hanya senasab. Ya, tuh saking cintanya tuh kayak begitu. Ya, makanya dulu tuh Abdullah ibnu Umar itu mengatakan, dulu kami ada di zaman di mana persaudaraan itu, ya, itu di atas segalanya. Dia lebih mahal dari sekedar dinar dan dirham. Lihat zaman sekarang, uang lebih mulia ketimbang persaudaraan. Betul? Mau dapat untung banyak, akhirnya yang lain dirugikan.
yang lain dizolimi, tidak sempurna imannya. Ya, Masya Allah teman-teman, ini hadis pendek tapi jika dijabarkan, ini kalau dalam perkuliahan bisa 2 SKS kita menjabarkan ini. Kenapa? Karena ini tuh teraplikasikan dalam kehidupan. Ya. Maka dulu tuh mereka bilang apa? Jika misalnya kita ini mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang adab-adab ini, ya, dalam pemikiran saya, Bapak Ibu itu harus paham bukan seperti yang saya pahami. Kalau bisa Bapak Ibu lebih paham dari saya. Itu cara mengaplikasikan hadis ini. Ya. Bayangin, ada orang tuh dia mengerti tentang sesuatu, dia ajarin, tapi nggak mau semuanya diajarin. Ada yang dia tahan. Ya, mungkin ini wah jangan, ini kayak begitu kan? Dalam keilmuan apapun, dalam pencapaian bisnis, saya ajarin trik-trik bisnis agar dia sukses, tapi nggak semua saya ajarin. Kenapa? Karena saya harus menjaga titik pencapaian saya ini nggak mudah. Maka orang lain mau sukses, tapi kalau bisa di bawah saya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar? Masya Allah. Maka dikatakan oleh Fudail bin Iyad, beliau mengatakan kepada Sufyan bin Uyainah, kalau kita ngajarin manusia agar mereka sama dengan kita, maka kita tuh belum mencapai keikhlasan di dalam mengajarkan. Kenapa? Keikhlasan sebenarnya adalah ketika pemahaman orang lain itu melampaui kita. Allahu Rabbi, ya Allah. Ini kalau semua orang tuh punya pemahaman seperti ini, aman dunia. Ya, nggak ada orang yang gontok-gontokan. Ya, nggak ada orang yang saling bertikai satu dengan yang lain. Bisnis nih, ya, di pasar dia mau bohongin orang, nggak. Saya nggak mau dibohongi, maka saya juga nggak boleh membohongi orang lain. Ya. Kalau dibohongin nggak enak, maka jangan membohongi orang lain. Ini hadis ini, Masya Allah, kalau diaplikasikan dalam hidup Bapak Ibu sekalian, subhanallah, dunia ini aman, tentram, damai, Pak. Ya, nggak ada yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Di pasar tuh tentram semuanya. Ya, setan tuh lari sama benderanya, lari dia. Ya. Kenapa? Masya Allah, ini di pasar EOA Club ini mereka saling mencintai semuanya. Ya, benderanya kita pindahin aja. Kayaknya bendera kita nggak cocok di sini. Masya Allah, bisa diamalkan teman-teman? Bisa? Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Nah, maka ada satu hadis yang memang kata sahabat itu memiliki kemiripan. Bahkan diterjemahkan oleh hadis yang lain oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang, "Faman ahabba ayyuzahzaha anin nar." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia diwafatkan dalam kondisi beriman kepada Allah dan datang di hari akhir, ya, dalam keadaan terbaik, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Maka hendaknya dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Ini dahsyat ini. Ya. Dulu tuh saya pernah bercerita ke satu riwayat kepada teman-teman tentang Yunus bin Ubaid. Ya. Bagaimana mereka itu betul-betul mencintai kebaikan bagi pembeli ketika dia jadi penjual. Atau ketika dia jadi pembeli, maka dia menginginkan penjual juga harus dapat kebaikan. Ya, kenapa? Karena hadis ini. Ya Allah, kami ingin datang di hadapan-Mu dalam keadaan terbaik. Ya. Ingin meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka seperti itulah kita harus bersikap kepada orang lain. Dengan sikap yang sama yang juga kita inginkan. Ya. Kalau nggak mau rugi, jangan rugikan orang lain. Kalau suka keuntungan, maka orang lain juga harus untung. Nah, itu sikap yang kemudian jika ini ada dalam diri kita, insya Allah perkara-perkara yang tadi kita bahas
tidak akan dilakukan. Karena orang nggak mau ngerugiin orang lain. Udah nggak ada sikap pengen ngerugiin orang lain. Jangan, saya pun nggak mau rugi, maka dia nggak boleh dirugikan. Ya. Saya nggak mau beli dengan harga yang mahal, maka saya nggak mau menimbun barang. Saya nggak mau kemudian menjual di atas jualan saudara saya, karena saya nggak mau dagangan saudara saya itu nggak laris. Karena saya itu juga pengen dagangan saya laris, maka orang lain juga haruslah laris. Ya. Masya Allah. Itu Mas Andi, kira-kira yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang akan saya jawab. Silahkan Mas Andi. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Hadis tadi itu sebenarnya ngerangkum Ustaz ya. Ngerangkum Betul. 5 hal yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Baik, ini luar biasa nih. Ya, tapi tadi saya sedikit ada pertanyaan Ustaz, terkait dengan yang Silakan. kedua tuh, ya, yang menutup toko ketika dikumandangkan azan. Ini termasuk berlaku juga sama toko online ya Ustaz ya. Jangan sampai ntar dengar azan toko online tetap buka lagi Ustaz. Ini kan toko zaman modern seperti ini Ustaz. Itu gimana Ustaz? Jadi memang hadis ini itu dia hanya dikhususkan larangan atau adab ini itu hanya khususnya itu kepada salat Jumat memang, ya, hanya pada salat Jumat. Ya. Maksudnya begini, boleh nggak orang-orang yang tidak wajib salat Jumat melakukan jual beli, kira-kira begitu ya. Makanya kalau kita lihat tuh yang sholat Jumat ini kan hukumnya fardu ain bagi muslim yang berakal, ya. Kecuali perempuan dulu, zaman dulu ya, fikih zaman dulu tuh budak, anak kecil, kemudian orang sakit, ya, kemudian musafir, ya, kira-kira seperti itu. Maka kalau orang yang tidak kena kewajiban sholat Jumat, ya misalnya perempuan, dia tetap dagang, ya, ini masih kemudian tidak kemudian dia melanggar aturan, ya kan? Seperti itu. Dan ini hanya untuk apa? Hanya untuk dikhususkan sholat Jumat saja. Karena memang konteks ayatnya ini yaumil Jum'ah, hari Jumat. Tapi kalau azan biasa ya tafadhal. Ya. Artinya dia jangan sampai, ini kan maksudnya tuh agar teman-teman tuh tidak teralihkan. Yes, betul. Maksudnya sholat tetap dijalankan, ya kira-kira begitu. Nah, mungkin nanti next kita akan bahas, ini penting, ibadah di pasar itu seperti apa. Nah, ini nanti akan kita bahas. Masya Allah, ini saya catat nih. Ini kalau Ustadz udah spill kayak gitu nih harus ditagih nih. Siap, Makanya siap. hari ini tuh dari sore itu sudah saya kosongkan, sudah reminder. Jam 5 tuh saya sudah tiba di rumah. Itu sudah diwanti-wanti betul ya, karena minggu lalu tuh Masya Allah padat, ya kan, sampai rumah sesak napas. Akhirnya nggak bisa ngajar. Udah kecapean Ustadz ya, Masya Allah. Itu sih sebenarnya kecapean. Jadi hari ini Seperti buat itu. Bapak Ibu beruntung nih ya. Hari ini Alhamdulillah qadarullah-nya Ustadz Ruslan sehat. Nah, Ustadz Saya yang beruntung. Nih saya menunggu ya Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda menggunakan fitur raise hand ya kalau ingin langsung, atau bisa juga di kolom chat ya Anda tuliskan. Nah, sebelum saya bacakan nih ada nih tadi nih saat ketika Ustadz menjelaskan tentang najaj ya, ada yang WhatsApp di kolom chat ya, beliau menanyakan ini dari Ibu Wiwin ya. Kalau lelang tuh gimana Sat? Itu kan sebenarnya kan kayak gitu ya kalau lelang ya. Nah, Baik. Meninggikan harga. Nah itu gimana Sat? Pas kondisi lelang. Kalau lelang yang terjadi secara natural itu tidak apa-apa. Karena jual beli lelang itu dalam Islam dibolehkan. Yang namanya al-bai'ul mustawwamah. Itu boleh, jual beli lelang dalam Islam boleh. Nah, tapi jika dalam jual beli lelang ada pembeli palsu, najas, ya pura-pura nawar tuh Mas, padahal dia nggak beli sebenarnya. Nah, ini terlarang. Bahasa kita settingan ya Sat ya. Ya, kalau lelangnya settingan, nah ini terlarang. Ya nggak Tapi boleh. kalau Haram lelangnya ini natural, natural.
benar-benar nggak disetting ya, penawarnya Nggak memang disetting, alami, penawar yang benar. benar-benar nawar segitu ya, Iya, Ustadz ya. Masya Allah. seperti itu. Baik ya, ini pencerahan juga nih buat kita nih. Ini juga ada Ustadz, ya eh, dari Ibu Aliatul. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Salam. bagaimana hukumnya menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga yang ditentukan grup? Nah, mungkin nih dia beli barang dari satu grup terus menjual harganya lebih murah. Baik. Ada satu larangan di dalam Islam itu ketika kemudian kita tuh merusak harga. Merusak harga. Ya, merusak harga itu maksudnya dia ngebom harga sehingga pedagang yang lain itu termudaratkan. Ya. Nah, kalau misalnya dia individual, tafadhal, begitu ya. Artinya dia berhak menjual dengan harga berapapun. Tapi kalau dalam satu kelompok yang sudah ditentukan, ya, saya rasa kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Ya, karena kalau dia turunkan lagi, berarti dia keluar dari kesepakatan. Ya. Nah, padahal setiap muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya, jika satu komunitas sudah menetapkan harganya segini ya berarti mereka bersepakat. Kalau dia jual menyelisihi apa yang disepakati, ditakutkan dia melakukan ghaban fahish. Ya, ghaban fahish itu dia merusak harga, sengaja merusak, ya, sehingga membawa kemudaratan bagi pedagang yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Mungkin itu termasuk tadi yang pelanggaran adat yang nomor 3 ya, Sat ya. Dilarang menjual di atas jualan atau belian orang lain. Ya kalau bahasa tadi yang saya pahami itu potong harga ya, Sat, atau cutting price ya. Itu nggak boleh sebenarnya, Sat ya. Artinya dia Kalau dalam menjual atau satu membeli. komunitas, itu betul. Kalau individu sih sah-sah saja ya. Iya, misalkan dia punya barang gitu Sat, terus dia mau menjual lebih murah is okay gitu karena memang dia produk sendiri gitu Sat ya. Betul. Beda misalkan ya contoh misalkan kita reseller gitu ya, beli barang udah diatur nih ketentuannya sama apa sistemnya, terus kita menjual lebih murah, itu yang nggak boleh Sat ya. Itu nggak boleh karena dia bisa membawa kemudaratan bagi pedagang yang lain. Betul. Mudaratnya apa? Orang bisa, ternyata dia mahal. Mendingan sama si Fulan lebih murah. Beli sama si Fulan, Masya Allah. Ya, tadi deh, karena apa? Karena bisa merusak ukhuwah. Nah, gitu jadi ini benar nih poin hadis semua nih. Hadis terakhir yang Ustadz bacakan itu adalah inti dari materi malam hari ini. Baik. Oke, next nih izin ada yang bertanya juga dari Pak David ya. Gimana kalau alasan menurunkan harga karena harga yang ditetapkan atau disepakati keuntungan sudah sangat tinggi. Jadi misalkan selisihnya sudah sangat tinggi Nah itu gimana kalau seandainya dia menurunkan? Baik. Lagi-lagi kalau dia pedagang yang tidak terikat dengan sesiapapun silahkan. Individu silahkan, mau turunkan, mau gratis pun nggak apa-apa. Cuman kalau dia dalam satu komunitas diusahakan, ya, karena komunitas ini udah sepakat, ya, mereka terikat dengan syarat, mereka terikat dengan harga yang sudah disepakati bersama. Hatta keuntungannya sudah sangat tinggi, silahkan. Ya. Kembali ke syura, silahkan bermusyawarah lagi. Ya, kalau yang lain sepakat, silahkan. Ya, tapi kalau ini bisa merusak, jangan. Ya. Tinggalkan Ustaz ya. Masya Allah. Betul kata Mas David, kembali ke syura. Artinya tanggung jawab syuronya Ustaz ya. Karena kita kan hanya samina wa ta'na ya. Baik Bapak Ibu, saya masih menunggu satu pertanyaan lagi nih bagi Anda yang ingin bertanya ya. Silahkan, masih ada yang ingin tanyakan karena ini emang menarik nih ya. Dan saya ingatkan juga ya bagi Anda yang masih menyimak, silakan Anda juga mengisi link kehadiran ya. Masih ada yang ingin tanyakan kah dengan Ustadz Ruslan? Nah, ya. Nih Ustadz,
dari Ibu Maria Tegal, Ustaz. Bagaimana dengan cutting price yang mainnya halus? Menjual dengan iming-iming hadiah, misal beli emas gratis emas atau dapat hadiah. Nah, Wah, ini pertanyaan Bu Maria ini udah jadi mulai judul menjurus ini. nih. Ini nanti jadi judul. Oh, jadi judul ya? Masya Allah. Ini jadi judul. Ini nanti jadi janji. Saya ini takut janji sebenarnya. Insya Allah. Insya Allah. Karena nanti pertanyaan ini, pembahasannya tuh luas sekali. Ya, marketingnya, beli ini, dapat ini. Insya Allah, Bu. Nanti kita bahas di setelah next. Agar jawabannya tuh komprehensif. Masya Allah. Baik, Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir. Baik, teman-teman sekalian, dagang dalam satu titik itu kemudian bisa menjadi salah satu hal yang membawa Bapak Ibu diangkat derajatnya di akhirat. Ya, tapi jika salah untuk kemudian mengaplikasikan, melanggar adab, bukan yang keberkahan yang didapatkan, tapi dosa yang didapatkan, dan ini membahayakan akhirat. Semoga dimudahkan dalam jual belinya, ya, dan kita bisa terus kemudian mengembangkan sistem, ya, kita bisa mengembangkan pasar Muslim ini ke arah yang lebih baik. Insya Allah, semoga kemudian Bapak Ibu sehat selalu, ya, dan kemudian diberikan kemudahan dalam segala ikhtiarnya, ya, dengan segala ininya. Tapi saya lihat nih sebenarnya ada yang nanya lagi nih. Iya, makanya saya tunggu waktunya Ustadz nih. Saya jawab terakhir aja ya. Iya. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menetapkan harga? Dulu di Madinah itu pernah terjadi kenaikan harga. Sahabat mendatangi Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sa'ir lana. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya tidak ingin menetapkan harga. Innallaha huwa musa'ir. Allah itu maha menentukan harga. Saya takut nanti didatangi di hari kiamat dalam keadaan seseorang kemudian menuntut akan darah dan harganya dan hartanya. Maksud di sini adalah harga ditetapkan dalam satu pasar. Oke? Bisa dipahami? Misalnya, semua ini biasanya tuh di dalam sistem ekonomi komunisme dan sosialis, ketika semua barang itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah harganya. Ini harganya sekian, ini harganya sekian. Tapi kalau satu komunitas ini kan pabrik yang mereka inikan sendiri dan menetapkan harga, merupakan bagian terkecil yang kemudian sama seperti misalnya Bapak produksi jilbab. Harganya ditetapkan, bukan? Maksud dari menetapkan harga di sini, maksudnya adalah mengintimidasi harga secara makro. Bisa dipahami? Ya, bukan menetapkan harga barang karena ini produksinya ini sekian, ini produksinya sekian. Oke, antum jadi marketing ana sudah netapin ini harganya sekian. Ini boleh. Yang nggak boleh di pasar, oke, banyak pedagangnya, kemudian ada ini dijual harga sekian, ini itu yang dimaksudkan dalam hadis itu. Bisa dipahami? Ya, oke. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Baik, ya. Saya tutup. Ya. Baik, Ustaz. Teman-teman sekalian, ya, ini memang pertanyaannya Pak Yansan nih. Ini panjang kalau dijelaskan ya, karena ini nanti berkaitan dengan teori, banyak teori ya, tapi itu insya Allah jawaban singkat Pak Yansan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf atas segala kekeliruan dalam penyampaian. Baik, saya pamit duluan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Doakan saya, mudah-mudahan tetap sehat semua. Saya butuh doa dari teman-teman sekalian. Amin ya Allah. Biar bisa terus berdakwah ya, Allah berikan kesehatan, Allah jauhkan dari kemudaratan. Saya butuh doa dari teman-teman dari semua daerah ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Pamit, Mas Andi, Bapak Ibu Ya. sekalian. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, sehat-sehat. Sama-sama Bapak Ibu. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ya silahkan Anda boleh komen ya, berikan doa terbaik untuk Ustadz Ruslan ya, ataupun di dalam saya titip ya, kami titip nih doa terbaik untuk Ustadz Ruslan ya, semoga beliau terus sehat ya, terus bisa membersamai kita. Nah, baik. Nah, memang luar biasa ya. Artinya tadi jawaban-jawaban yang Ustadz Ruslan sampaikan meminta Anda untuk selalu hadir di acara Wakaf Mengaji. Jadi pastikan selalu hadir nih ya, sehingga nggak ketinggalan ya tema-tema atau pembahasan-pembahasan yang menarik. Ya tadi aja banyak nih. Tadi ibadah di pasar, belum lagi jawaban dari Bu Maria dari Tegal. Nah, ini juga menjadi judul ya Ustadz Ruslan sampaikan. Jadi pastikan Anda selalu hadir di acara Iwa Club Mengaji ya, setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih atas kebersamaannya sampai dari awal sampai akhir acara ini ya. Bagi Anda yang telat hadir atau terlambat untuk hadir ya di acara Wakaf Mengaji, silakan Anda bisa simak kembali, atau bagi Anda juga yang ingin mengulang atau murojaah gitu ya, bisa Anda main-main ya, lihat-lihat, langsung dengerin di YouTube channel kita di @Iwa Club Official ya. Di sana banyak rekaman-rekaman dari Iwa Club Mengaji ini, sehingga Anda bisa mengulang-ulang kembali ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya ya, sehat-sehat selalu, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi pekan depan ya di acara Wakaf Mengaji setiap Senin pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya. Terima kasih ya semuanya. Pak Priyadi, apa kabar Pak? Pak Marwan, sehat-sehat Pak. Baik Bapak Ibu, saya izin hitung mundur ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.